Sorotan lain, saudara, polisi telah menetapkan tersangka dalam kasus viralnya video asusila remaja di Parepare, Sulawesi Selatan. Pacar korban telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Penyebar video asusila remaja di kota Parepare, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pemuda itu terbukti merekam dan menyebarluaskan video korban. Tidak hanya menetapkan tersangka, polisi juga memeriksa 3 orang teman tersangka. Selain tersangka dan temannya, kedua orang tua tersangka juga diperiksa. Tersangka meminta video telanjang dari korban untuk dikirimkan. Dari kiriman video tersebut juga telah terjadi penyebarannya. Selain pelaku, Pak, siapa saja yang terkait ke video penyebaran itu, Pak? Untuk sementara kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Sementara kami mengamankan teman tersangka sendiri. Untuk sementara masih dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Video asusila remaja di Parepare viral di media sosial. Video ini pun menjadi perbincangan warga. Warga Parepare menyayangkan video itu bisa menyebar di media sosial. Pelaku, baik pembuat dan penyebar video asusila itu terancam hukuman berat. Sejumlah saksi masih diperiksa dalam kasus penyebaran video syur remaja di Parepare, Sulawesi Selatan. Lalu apakah mungkin ada tersangka tambahan? Kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP Asian Sihombing yang telah tersambung melalui sambungan Skype. Selamat sore, Pak Asian. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Asian, tersangka sudah ditangkap. Apa sebenarnya motifnya menyebarkan video itu? Kalau dari pemeriksaan kami, jadi sebelumnya kami jelaskan dulu. Ya. Untuk tersangka dan korban sendiri merupakan anak di bawah umur, di mana untuk korban sendiri inisial WA berumur 15 tahun, sementara pelaku sendiri FH 17 tahun. Jadi dapat kami jelaskan bahwasannya pada awalnya kami menerima laporan dari orang tua korban yang melapor pada tanggal 9 November 2020 tentang penyebarluasan video tanpa busana mengenai anaknya. Setelah kami kembangkan, kami amankan pelaku sendiri, di mana FH. Dari hasil pemeriksaan sementara diakui oleh saudara FH bahwasannya saudara FH lah yang meminta untuk dikirimkan video tanpa busana. Pelaku yang meminta itu ya? Pelaku. Okay. Dalam hal ini kan statusnya antara pelaku dan korban ini pacaran. Namun sama-sama di bawah umur. Diakui juga, jadi kami dapat kembangkan lagi di mana adanya persetubuhan di sini. Dari pelaku sendiri sudah mengakui sebanyak 4 kali. Itu termasuk laporan orang tua ya, kasus itu ya, Laporan Pak Asian? orang tua. Baik, kemudian tadi yang saya tanyakan bagaimana video ini yang kemudian tadi dijelaskan Pak Asian diminta oleh pelaku kepada korban bisa tersebar? Jadi di sini dari hasil penyelidikan kami sementara bahwasannya pelaku mengakui bahwa pelaku sendirilah yang meminta kepada korban atau pacarnya di sini untuk dikirimkan video tanpa busana di situ. Dikirimkan, tapi kemudian ini bisa menyebarkan karena tadi disebutkan pelaku dan korban. Bagaimana ini kemudian bisa menyebar viral juga di media sosial? Kalau dari pengakuan pelaku, artinya pelaku di sini meminta dikirimkan video tersebut melalui HP temannya pelaku sendiri. Nah, untuk sementara ini berdasarkan keterangan dari pelaku sendiri, yang menyebarluaskan ini adalah rekannya atau temannya. Artinya apa? Ada kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah, Pak Asian, dengan pengakuan itu? Untuk sementara ini teman dari pelaku ini inisial SE sendiri kita amankan, namun masih dalam status saksi. Kami di sini menyebutkan bahwasannya ada kemungkinan, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru
Ada kemungkinan bertambah tersangka baru. Bertambah tersangka baru. Ini kan pelakunya masih berusia di bawah umur. Kemungkinan tersangka baru itu disebutkan adalah rekannya. Nah, lalu bagaimana proses hukum ini berlanjut, Pak Asian? Untuk sementara masih kami proses, Bu. Masih kita dalami. Kami juga untuk sementara ini masih langsung berkoordinasi dengan tim perlindungan anak, perempuan dan anak Kota Parepare. Ada beberapa kasus yang dilaporkan oleh orang tua korban terkait dengan kasus ini, tadi persetubuhan, kemudian juga ada soal video yang kemudian ini viral di media sosial. Mereka adalah tersangka ini adalah di bawah umur. Jeratan hukumannya akan seperti apa ini, Pak Asian? Jadi di sini kan kami sangkakan 2 pasal. Yang pertama pasal 81 ayat 2, Ya. di mana tentang perlindungan anak, dan juga pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Di sini kami jelaskan bahwasanya terkait pendistribusian atau transmisi atau membuat dapat diakses informasi elektronik itu yang terkait dengan penyebaran video tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Sementara untuk persetubuhan terhadap anak, karena ini dalam hal ini korbannya sendiri masih anak-anak di bawah umur, kategori anak di bawah umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Itu jeratan hukuman yang mengancam mereka. Tadi disebutkan juga oleh Pak Asian bahwa akan melibatkan Lembaga Perlindungan Anak. Bagaimana perannya dalam kasus ini nanti, Pak Asian? Sementara masih ini, Bu, kami masih sementara berkoordinasi, dalam artian kan baru kemarin malam kami amankan terduga pelaku bersama teman-temannya. Jadi kami secara estafet melakukan pemeriksaan, Bu. Baik, ini melibatkan anak-anak di bawah umur. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Asian, dari pihak kepolisian? Kalau kami sendiri dari kepolisian, khususnya dari Polres Parepare, menghimbau terutama untuk baik itu orang tua ataupun anak-anak di bawah, anak-anak sendiri untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, itu masih terus dikembangkan juga, masih ada terkait dengan proses hukum karena ini melibatkan anak-anak di bawah umur, ada juga melibatkan undang-undang tentang perlindungan anak ya, Pak Asian. Terima kasih Pak Asian telah bergabung bersama